Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao di cincin penyimpanannya. Setelah kehilangan pelindungan leluhur Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong sudah selesai. Soyan di langit menyimpan boneka setan bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Kemungkinan Pavilion Utara Petir Angin tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaan saya, klan Han dapat hidup dengan damai, ucap Soyan. Han Sui dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka menatap pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sui menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun segera dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi kan?" tanya Han Sui. "Saya telah menyinggung Pavilion Petir Angin. Jika saya melibatkan diri dengan kalian semua, kemungkinan masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut pada Pavilion Petir Angin, aku akan datang mengunjungi klan Han," ucap Soyan. "Soyan, klan Han akan mengingat kebaikanmu ini," ucap Han Yue. "Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakek Han Chong dan sisanya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya buat setelah tiba di wilayah dataran tengah. Semoga kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal," ucap Soyan. Han Sui menyaksikan Soyan yang berangsur-angsur menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Soyan tiba-tiba bergetar. Aura agung yang merasuki tubuhnya segera menyebar. "Kekuatan yang kamu tunjukkan kali ini terlalu ganas. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuh Anda. Anda harus cepat pulih. Selain itu, Anda harus menggunakan kekuatan spiritual saya sesedikit mungkin, kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini saya telah menemukan bahwa setiap kali Anda menggunakan kekuatan spiritual saya, roh saya yang tersisa tertinggal di dalam tubuh Anda. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini terus berlanjut, kemungkinan akan menyebabkan tubuh Anda membentuk perlawanan terhadap jiwa Anda. Pada saat itu jiwa Anda tidak akan menyatu sempurna dengan tubuh fisik Anda, dan sudah terlambat bagi Anda untuk menangis," ucap Tian Zunze. Ekspresi Soyan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar ini. Dia juga samar-samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yalau saat itu. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan besar sequel. "Saya harus lebih sedikit berhati-hati di masa depan," ucap Soyan. Soyan menutup matanya saat dia tetap berada di gua gunung sejenak. Matanya perlahan terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. "Jejak spiritual yang tersisa ini mungkin merepotkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dihilangkan," ucap Soyan. Soyan membersihkan jejak roh spiritual Tian Zunze seperti apa yang dia katakan. Dan dia sekali lagi mengeluarkan 3 gulungan dari cincin penyimpanan yang dia curi dari 3 tetua. "Kemungkinan ketiga ini adalah bagian dari tubuh ilusi 3000 petir," ucap Soyan. Namun ternyata setelah mendeteksinya melalui kekuatan spiritualnya, harta karun yang dia kumpulkan ini ternyata membutuhkan sebuah kunci. Benda sialan ini. Benda yang rusak ini sangat merepotkan. Setelah saya yang lama mendapatkan 3000 api pembakaran, saya akan menyerang Pavilion Petir Angin Anda dan membuat Anda menyerahkan metode pelatihan. Aku hanya bisa mengesampingkan benda ini untuk sementara. Sekarang saya telah menyinggung Pavilion Petir Angin. Saya harus menemukan kota lubang cacing dan meninggalkan daerah ini.
Wilayah utara begitu besar, bahkan paviliun petir angin tidak akan bisa campur tangan. Setelah saya meninggalkan area yang terpengaruh paviliun petir angin, saya akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Huozunze memperbaiki tubuh. Dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, saya juga harus memikirkan cara untuk dapat cepat tembus kelas Do Huang dan maju ke kelas Do Zong. Akan lebih baik jika ini terjadi sebelum pil pengumpulan dimulai, ucap dalam hati Xiaoyan. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari, Xiaoyan tiba di kota yang bernama Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak usaha sebelum menemukan toko peta. Dia memasukinya melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya, dia memperoleh fragmen peta kedua dari api teratai iblis pemurnian dari toko peta. Xiaoyan menghela nafas tanpa daya ketika dia memikirkan api teratai iblis pemurnian. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. Api teratai iblis pemurnian berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Bahkan Yalo hanya pernah mendengarkan nama dan belum pernah melihat bentuknya. Oleh karena itu, orang bisa tahu betapa misterius dan kuatnya benda ini. Xiaoyan menekan kesedihan di dalam hatinya. Dia berjalan perlahan-lahan ke dalam toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahlinya. Wajahnya memiliki kelihayan yang harus dimiliki seseorang pedagang. Xiaoyan meliriknya, kekuatan orang tua ini baru saja mencapai kelas Dousi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Ucap pedagang. Beri aku peta paling tepat dari wilayah utara yang kamu miliki, ucap Xiaoyan. Hahaha, saudara muda, ini adalah peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh tokoku dan nilai 30.000 koin emas. Adik laki-laki benar-benar terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari kota transformasi tulang, kan? Apakah Anda juga kesini karena kolam darah gunung surgawi di pegunungan mata surga? Ucap pedagang. Apa itu? Ucap Xiaoyan. Apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah gunung surgawi? Ucap pedagang. Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu saya tidak akrab dengan segala sesuatu di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Ucap Xiaoyan. Kolam darah gunung surgawi di pegunungan mata surga sangat terkenal. Ada beberapa orang di wilayah utara dataran tengah yang tidak menyadarinya. Ada desas-desus bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alami muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang berakhir, danau gunung surga di dalam gunung berapi diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah gunung surgawi ini hanya tersisa selama 5 hari. Setelah itu akan benar-benar menghilang, ucap pedagang. Apa gunanya kolam darah? Xiaoyan bertanya. Dikabarkan dapat membantu beberapa ahli di puncak kelas Do Huang untuk menerobos ke kelas Do Zong. Terlebih lagi, bahkan jika seorang ahli Do Zong memasuki kolam akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun pegunungan mata surga dipenuhi dengan banyak orang dari wilayah utara dataran tengah serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan secara kebetulan adalah waktu 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu ada banyak orang yang bergegas ke kolam gunung darah surgawi baru-baru ini. Hahaha, namun pegunungan mata surgawi sangat luas, ada banyak binatang ajaib peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga diselimuti kabut sepanjang tahun. Karenanya jika saudara muda ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Adik laki-laki, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu,
Anda hanya dapat melihat kolam darah yang kosong dan menunggu 3 tahun lagi, ucap pedagang. Soyan juga terkejut saat mendengar kata-kata ini. Segera dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini benar-benar masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Aku akan bergerak dan menuju ke kolam darah surgawi besok setelah beristirahat untuk malam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong, ucap dalam hati Soyan. Soyan merapikan kamarnya sedikit di pagi hari berikutnya. Setelah itu dia berjalan keluar dari kamar dan menemukan kursi di dekat jendela untuk duduk. Dia tidak sengaja mendengarkan percakapan pribadi di sekitar halaman seorang pria kurus dan gemuk. Mereka berkata, ada desas-desus bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya mereka jelas menargetkan kolam darah gunung surgawi, ucap pria kurus. Sial, dengan orang-orang ini berpartisipasi akan ada semakin sedikit dari 10 tempat yang tersisa, ucap pria gemuk. Hei, apa yang bisa kita lakukan? Partai-partai lain adalah faksi-faksi besar. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Kalau tidak, seseorang tidak hanya akan gagal mendapatkan manfaat, dia juga akan mendapatkan masalah. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng di pavilion petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya dari pavilion timur. Selain itu, pavilion 10.000 pedang juga cukup kuat yang bernama Tang Yi. Dia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam pertarungan, ucap pria kurus. Kedua orang ini mungkin sangat kuat, tetapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini yang disebut Xiaoyan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Ucap seorang pria dengan bekas luka di wajah dia tertawa. Apakah dia yang membunuh Cheng Yun dari pavilion utara petir angin dan menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah dibentuk oleh 3 ketua itu? Ucap pria kurus. Hahaha, itu benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20-an. Tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 Douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Ying dibandingkan dengan dia? Ucap pria bekas luka di wajahnya. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Soyan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Ying juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Soyan menggunakan semacam taktik rahasia yang tidak diketahui saat itu, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kesulitan bertarung melawan 3 Douzong yang hebat, ucap pria gemuk. Soyan tanpa sadar terkejut ketika mendengar percakapan itu tiba-tiba fokus padanya. Dia segera tersenyum pahit mengeluarkan dopeng dari cincin penyimpanannya dan diam-diam meletakkannya di kepalanya. Dia tidak ingin berakhir mengekspos identitasnya menarik masalah yang tidak perlu. Tiba-tiba datang sosok manusia berbaju perak bernama Tian Leizi mendatangi Soyan. Dia tiba-tiba sudah duduk di seberang Soyan dan berkata, "Bolehkah saya mendapatkan tempat duduk?" ucap Fei Tian. Soyan, hati-hati, kekuatan orang ini menakutkan, ucap Tian Zunze di dalam hatinya. Anda bisa duduk jika Anda mau, namun saya masih memiliki beberapa hal lain untuk ditangani dan tidak bisa tinggal lama. Selamat tinggal, ucap Soyan. Kamu tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari pavilion? Hahaha, jangan katakan bahwa kamu takut padaku, ucap Fei Tian. Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera banyak tatapan tertegun dilemparkan sebelum berhenti pada Soyan. Katakan namamu padaku. Bersembunyi di sekitar bukanlah gaya orang yang hebat, ucap Soyan. Hahaha, aku tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda, ucap Fei Tian.
Benda apa? Tanya Soyan. 3.000 tubuh ilusi petir, ucap Fei Tian. Kamu adalah seseorang dari Pavilium Utara Petir Angin? Tanya Soyan. Orang lain memanggil saya yang lama Tian Leizi, kepala Pavilium Utara Petir Angin, ucap Fei Tian. Mata Soyan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir. Penguasa Suan Berat telah muncul dan dengan keras menembas kepala Tian Leizi. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris menghancurkan meja menjadi bubuk meskipun agak jauh. Ini benar-benar sedikit kasar untuk memperlakukan orang tua sepertiku, ucap Fei Tian. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dijentikan dengan lembut dan cahaya petir yang terang keluar darinya. Soyan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak keluar dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya petir. Petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat peringkat berapa api surgawi itu, ucap Fei Tian. Itu memang gerakan 3.000 petir. Namun saya tidak bisa melihat mengapa Anda mendatangiku, ucap Soyan. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Memang seperti yang dijelaskan Penatua Lei dan yang lainnya, Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi hijau giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya seharusnya adalah sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Aku yang dulu bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi sepanjang hidupku. Ini benar-benar telah membuka mataku kali ini, ucap Fei Tian. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya diam-diam pergi seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, tempat benar-benar sunyi dan penginapan berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris ini hari ini. Selain itu, mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Soyan. Soyan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa lelaki tua yang tampak muda itu akan menyerah begitu saja. Soyan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Pavilion Petir Angin untuk menemukan saya. Kekuatan orang tua ini setidaknya seperti Douzong Bintang 8. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tian Huozunze akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung. Kecuali saya menggunakan teratai api pemusnahan. Tetapi itu pada akhirnya adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan yang terbaik adalah tidak menggunakannya, ucap Soyan. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Soyan dengan lembut bergumam dalam dirinya sendiri. Aku yang dulu berkata bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri, ucap Fei Tian. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan, ucap Soyan. Kamu mungkin memiliki gerakan 3.000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kecepatan, ucap Fei Tian. Hanya saja apa yang kamu rencanakan? Tanya Soyan. Serahkan 3.000 petir ilusi kepada saya yang lama. Anda mungkin telah mengumpulkan 4 gulungan, bukan? Dan masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Oleh karena itu akan sia-sia meninggalkannya pada Anda, ucap Fei Tian. Kamu akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh ilusi 3.000 petir padamu, ucap Soyan. Saya yang lama juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan melepaskanmu jika kamu menyerahkannya padaku. Saya yang lama tahu bahwa Anda memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuh Anda. Saya samar-samar bisa merasakan keberadaannya. Namun tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya yang lama kemungkinan harus mundur hari ini, ucap Fei Tian. Cincin seputih salju sedikit bergetar dan roh Tian Huozunze perlahan bangkit. Dia memandang Fei Tian di seberangnya dan dengan dingin tertawa dia berkata, kata-kata yang sombong. Jika saya yang lama berada di tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depan saya sekarang? Hanya bintang 8 Douzong juga berani bertindak begitu arogan di depanku yang lama. Soyan, kamu bisa pergi. Aku yang akan mengurus orang ini, ucap Tian Zunze.
Ekspresi Fei Tian sedikit berubah. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huozunze. Orang ini sudah mampu mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini jelas merupakan ahli pamungkas kelas Douzun ketika dia masih hidup. Soyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huozunze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huozunze sangat tipis. Tenang, saya tahu batas saya. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara waktu. Anda tidak perlu khawatir. Cincin saya itu memiliki jejak spiritual saya. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya, ucap Tian Zunze. Soyan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang tidak banyak membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu membuka sayap tulangnya dan mengepak dengan sekuat tenaga. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung dengan seseorang. Izinkan saya untuk menguji keterampilan Anda hari ini, ucap Tian Zunze. Terlepas dari bagaimana kamu memblokirku, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku, ucap Fei Tian. Suara tabrakan yang jelas bergema di seluruh langit. Di hadapan gelombang sonik yang aneh ini, kekuatan yang dipertukarkan di antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Sosok Soyan bergegas ke depan seperti sinar cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun dia tidak berbalik karena Tian Huozunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Saya pasti akan membalas Anda di masa depan, ucap Xiaoyan. Terbang habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau bahkan ketika ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Segera kekuatan spiritual yang keluar dari ruangan itu secara mengejutkan adalah Tian Huozunze. Pada saat ini ekspresi Tian Huozunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya dia telah mengalami pertarungan sengit dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat. Teleportasi melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini saya adalah tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun kecepatan orang itu sangat menakutkan. Kemungkinan dia akan menyusul dalam waktu yang singkat, ucap Tian Zunze. Soyan mengangguk. Dia baru saja bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Ada yang tidak beres. Aku punya firasat bahwa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita, ucap Soyan. Mendengar ini, Tian Huozunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Soyan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak, namun dia masih mengetahui lokasi saya. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang lain, ucap Soyan. Sebuah kedipan melintas cepat di mata Soyan. Segera setelah dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam pada gulungan itu sebelum menggertakkan giginya dan melemparkannya dengan keras. Keempat gulungan itu segera melesat ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 cahaya perak saat mereka dilemparkan. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang, ucap Soyan. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbelah menjadi 4. Selain itu masing-masing dari mereka terbang ke arah yang berbeda. Bocah ini sebenarnya mau meninggalkan harta karun seperti itu. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat lepas dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan kamu benar-benar meremehkan kepala ini, ucap Fei Tian. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel tidak biasa yang mempesona terbentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak. 3.000 tubuh ilusi petir muncul. Sebuah cloning tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar.
Hal yang paling mengejutkan adalah aura cloning ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fetian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Dozong yang jauh melebihi kekuatan 4 tetua agung dari Pavilium Utara Petir Angin. Sayangnya tubuh ilusi 3000 petir saya belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup, ucap Fetian. Fetian melihat cloning di sampingnya dia dengan samar memerintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan itu. Tidak perlu bagi Anda untuk langsung melawan mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda mereka," ucap Fetian. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.